Oke, kemarin ada pertanyaan nih, nanti tolong dibantu untuk dijawab ya. Misalnya ada kekeliruan atau kurang tepatnya, monggo diarahkan. Jadi kemarin ada pertanyaan, bisa tidak websitenya jalan di apa namanya servernya FTI ya, yang diberikan Pak Thalib itu. Apa benar ini ya servernya? Kelihatan nggak layarnya ya? Belum, Mbak. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini. Oke. Benar ini ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kemarin sudah dicoba dan ini sebenarnya bisa walaupun tidak berfungsi secara normal ya. Bisa dengan cara diakali gitu. Jadi agak ngakali sedikit. Ngakalinya di mana kita coba bandingkan dengan Laravel yang mungkin biasa ya. Laravel yang di localhost, yang di dalam website sendiri. Mungkin ini aja sebagai contoh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah download, sudah diekstrak menggunakan Composer, nanti hasilnya harusnya seperti ini. Dan ini bisa dijalankan tanpa menggunakan SEM sebenarnya Bapak Ibu. Tanpa menggunakan SEM secara langsung. Jadi Apache-nya ini meskipun dimatikan sebenarnya masih berjalan. Karena dia pakai server sendiri. Dengan cara kalau kita klik address bar ini, alamat dari foldernya, kita ketik cmd, dan kita ketik perintah php artisan serve, ini akan menjalankan servernya sendiri. Jadi ini server yang terpisah dengan server PHP-nya punyanya Sam. Jadi ini meskipun mati harusnya ini masih bisa dijalankan. Kita coba nih. Ini jalan dengan alamat ini. Ini bisa jalan dengan cara kita tekan kontrol, ditahan kontrolnya, lalu kita klik atau di copy aja ini bisa di copy, lalu dipastekan gitu ya ke browser. Kalau saya sih biasanya dikontrol sama klik ini ada tulisannya ya. Kontrol terus diklik. Maka akan terbuka ke browsernya seperti ini. Nah, jadi ini adalah alamat dari websitenya seharusnya ya. 127.001.8000. Harusnya seperti ini. Dengan kita panggil alamatnya ini otomatis ini meskipun kita berada di luar, hanya berada di sini ya Bapak Ibu. Ini kita bisa mengakses folder publik ini. Mungkin kalau dicontohkan, sebentar ya, saya stop share dulu, bentar.
Ini agak, ini sudah saya otak-atik, saya lupa kalau sudah saya otak-atik. Jadi di sini websitenya memang sengaja dipindah supaya pindah ke folder lain. Intinya sebenarnya Bapak Ibu bisa masukkan langsung file ini, semua ini, folder ini ke dalam hosting online-nya. Contohnya ini dimasukkan ke sini. Nanti otomatis yang jalan adalah nama dari websitenya. Contohnya di sini nama websitenya iaf.my.id. Ketika dijalankan maka Laravel-nya otomatis berjalan gitu. Ini kalau di web hosting yang bisa jalan seperti itu nggak Bapak Ibu ya. Contohnya ini seperti ini. Tetapi untuk website yang disediakan oleh FTI ini masih belum bisa seperti ini. Ada fitur-fitur yang tidak bisa dilakukan sehingga harus dilakukan secara agak berbeda. Nah, di sini caranya adalah kalau Bapak Ibu lihat di sini, di dalam sini ada banyak folder dan file. Salah satunya adalah public. Nah, publiknya ini bisa dipindah keluar nih Bapak Ibu. Keluar dari folder Laravel-nya. Di sini nama foldernya adalah 0001 kalau saya. Ini saya taruh luarnya. Ini contoh dari salah satu mahasiswa lain. Jadinya gini. Folder Laravel-nya ini Laravel 2, lalu ada folder publik terpisah. Nah, nanti yang diakses adalah publiknya ini Bapak Ibu. Bahkan publiknya ini Bapak Ibu keluarkan, misalnya ini isinya ini Bapak Ibu keluarkan, HT Access, Favicon Index, dan robotnya ini di copy atau di cut, ditaruh di luar di public HTML, harusnya Laravelnya jalan. Nah, ini dengan cara seperti itu bisa ngakses dengan nama websitenya dipanggil langsung tanpa nama folder bisa ngakses Laravelnya. Jadi gitu caranya nih Bapak Ibu. Salah satunya adalah mengeluarkan publiknya dari Laravelnya, bahkan dikeluarkan tanpa tulisan publik ini langsung file-filenya ditaruh di luar sini untuk menjadikan semuanya berbasis Laravel. Tapi mungkin kelemahannya adalah kalau di sini ditaruh Laravel seperti itu, nanti semuanya kita tidak bisa mengakses eh, misalnya pakai cara yang berbeda. Misalnya PHP natif tanpa pakai framework ini agak sulit. Jadi gitu Bapak Ibu. Mungkin saya contohkan misalnya di sini ya. Mungkin yang ini saya buat lagi lah 004. Jadi dari yang satu ini kalau mau dipisah bisa seperti ini. Di dalam 004 ini kita membuat folder Laravel. Misalnya 004 ini adalah nama dari hostingnya. Ini lalu folder publiknya saya taruh luar seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya perlu di-setting lagi Bapak Ibu. Jadi kita bandingkan ya. Isi dari index.php yang asli. Jadi ini indeks PHP-nya yang asli bentuknya seperti ini ya. Garis miring titik dua, titik-titik dua kali ini ya. Titik-titik, garis miring storage dan seterusnya. Di sini juga garis miring titik-titik dan seterusnya. Sedangkan kalau dikeluarkan seperti tadi ada tambahannya nggih. Di dalamnya ini. Jadi agak berbeda. Kita edit aja. Mungkin agak dibesarkan. Nah, ini biar perbandingannya kelihatan nggih. Jadi kalau di sini titik-titik langsung menuju storage, sedangkan kalau di sini titik-titik ke dalam folder yang dimaksud dulu. Contohnya kalau di ini
Folder yang dimaksud namanya ini Laravel. Berarti titik-titik ini keluar dari sini, lalu masuk ke dalam Laravel. Jadi ini mungkin agak lebih sulit nih. Misalnya, maaf kehapus. Laravel gini, baru storage. Dan ini bisa dilakukan untuk yang bawah-bawah juga. Mungkin perubahannya seperti ini. Untuk merubah index.php di dalamnya public. Kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu ya. Jadi mungkin agak lebih sulit. Nah, ini monggo Bapak Ibu nanti coba, monggo dicoba di website masing-masing. Minggu depan mungkin sesinya kita lakukan sesi konseling atau sesi bantuan. Jadi ketika dicoba ternyata ada kesulitan, maka monggo disampaikan biar dibantu. Jadi minggu depan kita masuk ke situ. Jadi harapannya setelah ini bisa dicoba yaitu tadi, sehingga Laravelnya bisa jalan. Ini kalau jalankannya yang dari server FTI mana tadi ya? Ini, misalnya nama dari mahasiswanya Ardanta, maka ini jalankannya. Karena ini di dalamnya foldernya Mas Ardanta public HTML, kita buatkan folder lagi public, seperti ini. Nah, kita tutup dulu. Di dalam public HTML ini ada public. Nah, ini yang diakses adalah publiknya. Maka cara mengaksesnya seperti ini. Nih. Ardanta, left aja, my ID, lalu public. Kalau tanpa public maka ngakses folder di luarnya ya. Dan tidak diperbolehkan kalau di sini. Dan kalau masuk public maka harusnya hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Monggo dicoba diikuti yang kemarin itu videonya. Ada beberapa video nggih dibantu step by step. Lalu kita coba masukkan ke servernya masing-masing. Monggo silakan. Nanti mungkin kalau perlu, monggo minggu depan kan bukan waktu saya ya. Kalau setelah nyoba, minggu depan ini masih kesulitan, saya di WA saja. Nanti kalau perlu saya buatkan seperti ini ya, zipnya, file Laravel yang bisa langsung dijalankan atau dimasukkan ke dalam foldernya Bapak Ibu masing-masing. Itu kalau perlu. Tapi monggo dicoba dulu, bisa apa enggak. Oke, kalau sudah kita masuk ke materi, nih. Sekali lagi karena ini agak dipadatkan, jadi mungkin agak terlalu cepat. Dan kalau terlalu cepat, monggo disampaikan saja, supaya saya bisa agak memberi waktu, memberi jeda, dan lain sebagainya. Saya tutup dulu. Oke, ini yang punya saya tadi, nggak Bapak Ibu, yang di folder 0001. Oh, ini sudah saya cut tadi ya. Nah, saya kembalikan dulu deh. Nah, kita coba masih jalan. Oke, jadi error. Jadi error. Kita tutup dulu. Oh iya, tadi karena filenya dirubah ya. Kita kembalikan dulu di public index-nya. Langsung saya buka, kok properties. Saya buka pakai Visual Studio Code. Di indeksnya kita kembalikan seperti semula.
Oke, kita coba lagi. Oke, jalan. Oke, yang mau kita pelajari ini sebenarnya karena kita belajar framework. Framework ini adalah menurut saya sesuatu yang berbeda dengan library. Kalau Bapak Ibu kemarin belajar pakai library, Bootstrap, itu cukup mudah cara penggunaannya. Sedangkan untuk framework ini aturannya agak lebih ketat nih Bapak Ibu. Salah satunya adalah penempatan file, karena file ini dibagi menjadi banyak bagian. Oke. Contoh misalnya di sini saya membuat sebuah tabel dalam database saya. Di sini SAM-nya nyala, terutama untuk MySQL, karena MySQL-nya walaupun tadi servernya Apache-nya berbeda, MySQL-nya masih dipakai ya untuk mengakses database ini. Untuk Apache-nya saya nyalakan supaya bisa mengakses PHP MyAdmin ini ya Bapak Ibu. Di sini ada database Laravel. Ini saya pakai, misalnya di sini saya punya data baru nih Bapak Ibu. Saya buatkan tabel baru, misalnya tabelnya namanya toko. Di sini sudah ada belum toko? Oke, belum ada ya, toko. Nah, toko ini mau dipakai untuk mencatat toko-toko yang ada di website saya. Jadi website saya ini adalah website e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee gitu nih Bapak Ibu. Karena itu di dalamnya ada banyak toko. Jadi tokonya bukan cuma punya saya aja, tapi orang-orang bisa membuka toko sehingga bisa berjualan di website e-commerce saya. Jadi ada banyak toko, mungkin kita kasih nama dari tokonya, lalu mungkin nama usernya, usernya siapa yang memiliki toko ini. Kalau Bapak Ibu lihat user di sini, ini ada users. Kalau dilihat di sini, punya ID, nama, dan lain sebagainya lah. ID-nya yang kita pakai, yang kita tuliskan di dalam sini ya, nanti ID-nya. Bukan keseluruhan nama, email, dan lain-lain nggak kita masukkan. Yang kita tuliskan di tabel toko cuma ID dari user pemilik tokonya saja. Kalau kita lihat strukturnya, di sini ID-nya adalah big integer, karena itu kita samakan. Di sini usernya ini adalah big integer juga. Mungkin ini kita kasih ID dari tokonya, ID toko. Mungkin big integer juga. Ini yang menandakan toko satu dengan yang lain berbeda. Kita buat ini adalah auto increment ya Bapak Ibu. Kalau belum tahu auto increment, monggo silakan tanya nanti saya jelaskan. Jadi silakan saya di sela kapanpun butuh penjelasan, silakan saya di stop. Dipakai mic-nya monggo silakan. Jadi ada nama ini berupa varchar anggap aja 100. Ini nama tokonya nih, bukan nama dari orangnya. Ini user ini adalah pemilik tokonya, lalu ini adalah anggap aja kode tokonya ya. Kalau mau dikasih nama kode ini juga boleh sih. Kode toko gitu juga nggak ada masalah. Tapi di sini saya pakai nama ID aja karena ID ini lebih sering dipakai untuk penanda ya, berupa nomor. Nama toko, pemiliknya, ID-nya. Mungkin kita bisa tambahkan beberapa kolom lagi. Dan ini kalau bisa dipakai karena ini adalah fitur yang sangat membantu yang dimiliki oleh Laravel yaitu kolom created at, kolom updated at, dan kolom deleted at. Kolom created at ini digunakan untuk mengetahui kapan toko ini dibuat. Updated at nanti ketika ada nama tokonya berubah dan lain sebagainya, maka akan tercatat kapan dirubahnya. Dan misalnya toko ini tidak lagi beroperasi, tokonya dihapus, entah kena ban atau apa, maka ditandai juga kapan toko ini terhapus. Gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan fitur soft delete. Oke, kita coba dulu. Nah, ini tipe dari created at, updated, dan deleted at ini adalah date time. Ini ya, date time. Tiga-tiganya sama. Tapi untuk updated at dan deleted at ini kita centang nulnya ya. Bagian nul ini kita centang.
Kenapa? Karena ketika tokonya pertama kali dibuat, tentunya ada waktu untuk kapan dibuatnya. Tokonya dibuatnya kapan, otomatis akan terisi. Tapi kan ketika tokonya dibuat belum tentu ada perubahan. Perubahan ini belum terjadi. Karena itu kita buat nol karena bisa jadi ketika tokonya dibuat kan belum ada perubahan, berarti nggak ada yang isinya nih. Updated tab-nya ini kosong karena belum di delete juga deleted tab-nya pasti kosong. Karena itu kita centang nolnya supaya boleh kosong nih Bapak Ibu. Jadi nol ini menandakan bahwa boleh kosong. Kalau kita hilangkan berarti harus ada isinya. Berarti untuk nama, user, ID ini tiga-tiganya harus ada isinya. Created at ini juga harus ada isi. Mungkin itu ya. Tambahan ini primary key AI, auto increment kita centang untuk yang ID. Dan ini urutannya mau dirubah-rubah boleh nggak Bapak Ibu? ID-nya mau ditaruh atas sendiri juga boleh. Nggak ada masalah. Jadi kita save aja. Dan mau kita gunakan tabel ini di dalam website kita. Untuk mencatat toko-toko gitu ya. Terus bagaimana caranya untuk supaya bisa mengakses tabel ini? Maka di dalam sini Bapak Ibu, ini sebenarnya bisa kita buat. Yang pertama adalah model. Setelah membuat model, kita bisa membuat controller. Model itu apa? Model itu adalah file-file yang ada di dalam folder app, models. Nah, di sini kita bisa membuat model. Kita bisa membuat file baru, misalnya toko.php. Oke, kosong ya Bapak Ibu. Terus untuk controller juga sama, kita bisa ke folder app, http controllers. Di sini mungkin kita buat file lagi yaitu toko.php. Tapi ada cara yang lebih cepat, tapi ini nggak bisa dilakukan di dalam eh, apa namanya websitenya FTI tadi, nggak Bapak Ibu. Ini kita hapus. Toko PHP model juga kita hapus. Caranya adalah dengan memanfaatkan command prompt sama dengan ini nggak Bapak Ibu. Tapi ini karena menjalankan server nggak saya otak-atik, walaupun bisa saja ditulis di sini. Di dalam Visual Studio Code, kalau Bapak Ibu sudah install belum? Belum. Kalau belum, nanti saya buatkan juga deh tutorial cara installnya ini. Nggak sulit kok Bapak Ibu. Cuma install Visual Studio Code gitu. Lalu ada extension yang harus disiapkan. Salah satunya mungkin yang membantu adalah PHP IntelliFans. Dan karena kita pakai Blade, ini kita bisa pakai Laravel Blade Spacer, Laravel Blade Snippet. Dan mungkin yang membantu juga itu adalah PHP Namespace Resolver. Empat itu mungkin penting. Kalau untuk membantu secara tampilan biar kelihatan ini misalnya ada indentasi. Ini kita bisa pakai yang Rainbow, indent Rainbow ini. Jadi ada 5 itu mungkin yang membantu. Yang lain ini nggak penting ya Bapak Ibu. Mungkin besok saya buatkan video lagi untuk Visual Studio Code ini. Nggak banyak kok, sebentar harusnya. Nah di sini Visual Studio Code ini kita bisa pakai terminal. Terminal itu sama saja dengan command prompt ini. Tapi di dalamnya Visual Studio Code dengan cara klik view ini di atas view, di sini ada terminal. Kalau diklik maka akan terbuka di bawah. Tapi saya tutup dulu karena ada shortcutnya yaitu kontrol petik yang ada di bawahnya escape di keyboard ya. Di keyboard itu ada escape, di bawahnya itu ada petik. Jadi kita tekan kontrol, ditahan dan petik. Nah, nanti muncul sama kayak tadi terminalnya. Nah, di sini kita bisa jalankan kode-kode sama kayak tadi, misalnya PHP Artisan Serve ini bisa dijalankan di sini. Tapi yang mau kita jalankan adalah PHP Artisan Make. Make itu buat nih. Kita buat apa? Kita buat model yang namanya toko. Gini nih Bapak Ibu. Di dalam
Model toko ini tapi supaya lebih gampang langsung kita koneksikan dengan controller. Jadi minus minus controller dan minus minus controllernya biar otomatis terisi dengan fungsi-fungsi yang kemungkinan bakal kita pakai, yaitu resource. Jadi kurang lebih kodenya ini nih Bapak Ibu. Mungkin saya bukakan apa di dalamnya Canva deh. Kita buat baru. Tadi ada perintah PHP artisan serve. Lalu ada juga perintah PHP artisan make model diikuti dengan nama modelnya. Kalau bisa diawali dengan huruf besar, sebaiknya diawali dengan nama huruf besar. Diikuti sekaligus kita buatkan controller. Controller itu apa nanti kita jelaskan, nggak apa-apa. L-nya 2 nih, controller. Diikuti juga di belakangnya resource, minus minus resource. Biar controllernya ini terisi dengan eh, fungsi-fungsi yang bakal kita pakai. PHP Serve ini untuk menjalankan server yang bisa menjalankan Laravel-nya nih Bapak Ibu. Tapi hanya bisa jalan kalau ada di dalam foldernya Laravel-nya nih. Ketika di sini, sekali lagi saya ulangi, kita membuat CMD, lalu di sini kita bisa ketik PHP artisan serve. Ini kalau dijalankan maka akan jadi seperti yang ini. Ini akan memantau server kita. Jadi monggo dicoba. Jadi ini yang saya bilang tadi nih Bapak Ibu, ini akan dibantu membuatkan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tadi kita membuat toko titik PHP sudah tidak ada. Di dalam model sudah tidak ada toko titik PHP. Di dalam controller juga sudah nggak ada toko titik PHP. Nah, sedangkan kalau kita jalankan ini, perintah PHP artisan make model toko minus minus controller spasi minus minus resource, maka nih dibuatkan secara bantuan oleh Laravel-nya. Di dalam folder model sekarang ada toko dan di dalam controller sekarang ada toko controller titik PHP. Jadi ini kalau mau buat saya bisa bilang sih gampang buatnya di komputer ya daripada langsung ngerjakan di server karena kalau di server bisa saja jalan, tapi ini harus diketik manual satu-satu nih Bapak Ibu. Sedangkan kalau di sini enaknya dibantu sama Laravelnya kita nggak usah ngetik beberapa hal. Nah ini kita bisa copy dari punyanya controller yang lain. Nanti saya jelaskan. Ini masih kosong tokonya. Sudah ada isinya beberapa kode, tapi dalamnya kosong. Maka kita kasih public available. Available ini adalah mencatat apa saja sih yang bisa dirubah dari tabel, yang boleh dirubah dari tabel yang kita mau. Contohnya di sini tabelnya namanya toko nih ya, toko. Oh, mungkin toko ini kurang baik nih. Nama database-nya, nama tabelnya saya ganti nih Bapak Ibu. Biar lebih sesuai dengan aturannya si apa namanya Laravel, maka tokonya saya rubah. Ini toko ya. Operation rename nih tabelnya. Kita ganti jadi toko S. S ini berarti ada banyak nih, tokos gitu ya. Sebenarnya kalau pakai bahasa Inggris lebih cocok ya, stores. Nanti ada banyak toko-toko gitu ya. Sedangkan kalau bahasa Indonesia ditambah S mungkin agak kurang cocok karena memang ini basisnya berbahasa Inggris. Intinya adalah bentuk jamak dari toko. Jadi tabel tokus ini akan menyimpan banyak toko gitu nggak intinya. Jadi kita simpan dulu.
Kita save, setelah kita rubah namanya, kita go di kanan ini, maka namanya berubah sekarang Tokus, mungkin lebih cocok gitu. Nama modelnya tetap Toko, tidak ada masalah. Yang bisa dirubah dari tabel Toko apa? Sebenarnya terserah Bapak Ibu mau nambahkan apa di sini, tapi di sini yang bisa dirubah adalah nama dan user. Kalau dari saya adalah nama dan user. ID-nya ini otomatis terbuat karena auto increment, created add, updated add, dan deleted add ini juga otomatis. Kita nggak usah otak-atik, nanti Laravel-nya yang ngisi. Ketika tokonya dibuat, ketika tokonya berubah namanya, dan ketika tokonya dihapus akan terisi otomatis. Berarti yang dirubah di sini adalah nama toko dan usernya, user pemilik tokonya. Mungkin cuma ini aja. Udah teman Bapak Ibu, mungkin ini adalah isi dari eh, modelnya. Model ini apa? Nah, ini penjelasan dari model nih. Model ini adalah yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan sebuah tabel di dalam database. Biasanya secara normal, kalau untuk yang baru belajar nih Bapak Ibu, satu model ini terhubung dengan satu tabel, gitu ya. Jadi mungkin kalau baru belajar, satu model sama dengan satu tabel. Sedangkan kalau sudah bisa, mungkin nanti satu model ini, kalau mungkin sudah agak bisa, agak mahir, satu model bisa banyak tabel. Nanti bisa kita bahas. Pak, itu ada errornya ini ya. Jadi enaknya pakai Visual Studio Code yang sudah pakai extension ini kita diberitahu nih kalau ada errornya. Salah satunya ini soft delete ini error nih. Oh, undefined ini terbantu nih kalau kita sudah pakai extension yang tadi saya sebutkan. Nah ini karena kita belum menambahkan use untuk soft delete-nya Bapak Ibu. Biar saya nggak usah ngetik, saya ngopi dari yang sudah ada. Jadinya saya tambahkan ini Bapak Ibu. Nah, sama aja dengan atasnya ya. Illuminate Database Eloquent. Kalau di atas ini model, bawahnya soft delete. Ini untuk apa? Nanti kita pelajari bareng-bareng. Tapi mungkin yang paling penting ini aja Bapak Ibu. Nama tabel dan lain-lain sudah diotomatiskan. Kalau kita pakai nama toko, jadi otomatis nanti Laravelnya ngira-ngira bahwa kalau nama dari model kita adalah toko, kira-kira nanti kita akan pakai tabel yang namanya tokos tadi, yang kita ubah tambah S di belakang. Itu Bapak Ibu. Enaknya di Laravel, kita nggak usah beritahu, dia bisa ngira-ngira. Walaupun tanpa AI ini Bapak Ibu ya. Karena sudah kita yang mengikuti aturannya. Jadi dengan gini kita sudah bisa pakai model dari tabel Tokus yang tadi kita buat. Lalu kemudian untuk controllernya, ini ada toko controller, sudah diisikan juga ya dengan fungsi-fungsi dan kode-kode, dan juga sudah dihubungkan dengan toko, ini ada tokonya. Karena tadi kita membuatnya bareng dengan toko, maka Laravelnya sudah ngira-ngira, oh nanti kita butuh model toko. Ini sudah dimasukkan juga. Maka kita bisa mulai ngisi ini Bapak Ibu. Misalnya fungsi indeks ini biasanya digunakan untuk menampilkan keseluruhan isi tabel. Anggap aja select bintang gitu ya from Tokus. Biasanya indeks itu untuk itu Bapak Ibu. Karena itu nanti akan kita gunakan untuk itu. Isinya apa? Isinya adalah kita konekkan dengan toko ini. Karena di atas ini sudah ada toko, maka tinggal toko titik dua all. Ini digunakan untuk mendapatkan semua data yang ada di dalam tabel toko. Jadi select bintang from tokos ini bisa
digantikan dengan kode semacam ini. Jadi lebih singkat nih sebenarnya. Jadi all ini menandakan kita mengambil semua data gitu. Dan datanya nih kita simpan ke dalam variabel misalnya dolar data dalam kurung toko sama dengan ini. Jadi nanti semua toko ini akan masuk ke dalam dolar data toko. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti ini maksudnya apa, monggo ditanyakan lagi nanti saya jawab. Nah, controller ini sebenarnya hanya menghubungkan Bapak Ibu. Jadi controllernya adalah sesuatu yang diakses untuk memanage, namanya controller ya, untuk mengontrol sesuatu. Nah, yang dikontrol apa? Yang pertama adalah model ini sendiri untuk mendapatkan data-datanya. Dan biasanya kalau datanya sudah didapatkan, datanya dikirim ke views atau view. Gitu. View itu apa? View itu yang nanti dikirimi data, tolong tampilkan view, kamu yang nampilkan. Jadi controller ini mek nyuruh-nyuruh tok ya Bapak Ibu. Dia minta ke model, model ambilkan data tentang toko ini. Kalau sudah dapat datanya, dikirimkan. Ini lo view, tolong kerjakan. Jadi controller ini mek nyuruh-nyuruh tok ya Bapak Ibu ya. Namanya controller. Caranya untuk ngakses view-nya kita bisa buat return view, lalu nama view-nya nih Bapak Ibu. Nah, supaya view-nya ini nggak tercampur dengan view lain. Kalau Bapak Ibu nyari view itu di mana? Ada di dalam folder resources. Ini di bawah ini ya. R resources. Bukan view yang ada di sini. Ini juga ada view tapi bukan ini yang dimaksud nih. Tapi di dalam resources ini ada views. V-nya kecil. Kalau ini kan V-nya besar nih. Itu jangan diotak-atik yang ini. Yang V-nya kecil ini aja. Views. Nah, ini kalau kita buat view banyak, kita buat banyak tampilan, nanti bakal semerawut ya. Kalau banyak. Karena itu kita buatnya di dalam folder. View-nya nanti kita buat di dalam folder, misalnya nama foldernya toko. Jadi kita buat folder, kita kasih nama toko, T-nya besar aja, biar lebih kelihatan gitu nih, Bapak Ibu. Biar sama dengan nama modelnya tadi, toko, T-nya besar. Nah ini di dalam view kita juga, kalau mau beritahu bahwa, oh saya mau mengakses views yang ada di dalam folder toko, kita ketikkan toko gitu. Filenya apa di dalam toko? Kita pakai titik, lalu nama filenya apa, nih Bapak Ibu. Misalnya nama filenya index, gitu. Nggak usah di belakangnya dikasih PHP, nggak usah apa-apa namanya saja. By toko titik nama filenya. Dengan gitu kita bisa membuat file di sini di dalam toko di dalamnya views ini resource views toko di dalam toko kita membuat new file namanya index. Nah ini bedanya dengan PHP biasa. Kita bisa tambahkan khusus untuk view sebelum PHP kita tambahkan titik blading ya Bapak Ibu. Blade titik PHP. Blade ini apa? Nanti kita pelajari. Intinya Blade ini membantu kita menuliskan beberapa kode yang kode tambahan yang mungkin PHP biasa kurang efektif untuk melakukan. Nanti bisa dipersingkat dengan Blade ini. Lalu juga eh, membantu supaya nulis kode-kode PHP itu ada beberapa yang jadi lebih singkat karena Blade ini nih Bapak Ibu. Jadi Blade ini tambahan. Ini masih tetap kita bisa isi dengan kode-kode HTML. Misalnya kita kasih H1 nih Bapak Ibu untuk judul halaman. Ini kode-kode HTML masih bisa kita masukkan. Misalnya di dalamnya kita isi kode PHP. Ini juga masih bisa kita lakukan ya, meskipun kita pakai Blade. Ini kode PHP biasa masih bisa dilakukan. Misalnya echo eh, list toko. Toko di e-commerce ini, misalnya seperti ini. Jadi bisa pakai PHP biasa. Ini cuma contoh aja ya. PHP-nya dihilangkan, nggak apa-apa. Jadi nanti akan pergi ke sini ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu tadi kalau menggunakan framework ini agak rumit karena
mau buat halaman aja dibagi jadi model dulu. Tadi ya modelnya. Lalu controller, baru view. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita mau nampilkan toko-tokonya, daftar dari tokonya. Mungkin kita tampilkan pakai tabel. Tabel. Di dalam tabel ini biasanya ada judul tabelnya. Kita masukkan TR. Enaknya pakai Visual Studio Code juga ini ya. Kita ngetikkan ini nggak harus lengkap, otomatis dilengkapi. Di dalamnya ada TH, misalnya ID dari tokonya. Mungkin huruf besar aja. Terus TH lagi untuk nama dari tokonya. Terus mungkin pembuatannya, kapan dibuat ini kita tampilkan, boleh nggak sih? Mungkin sebaiknya nggak dulu deh, ini dulu deh. Mungkin tambahannya action, action dulu. Misalnya nanti kita mau hapus, mau ubah si toko ini, mungkin bisa cara seperti ini, kita buat tabel. Misalnya di sini, di halaman ini kita juga boleh nih menambah isi dari tabel toko. Tokosnya tadi kita tambah, ini ada toko baru, kita tambahkan. Nah, ini kita bisa membuat juga. Mungkin sementara ini dulu. Ahref, ini kosongan dulu aja deh. Isinya tambah toko gitu ya. Tambah toko baru. Nah, nanti kita isilah, kita ganti pagernya ini sementara ini. Lalu di sini kita mau tampilkan toko-tokonya. Kita bisa pakai kode PHP biasa atau pakai Blade. Kalau pakai Blade ini bisa disingkat seperti ini. Dimulai dengan for each dan end for each. Kalau pakai PHP biasa, itu seperti ini ya Bapak Ibu. PHP, PHP, di dalam PHP-nya ada for each, kurung kurawal. Nah, ini dollar collection-nya kita ganti dengan, ini untuk perbandingan aja ya. Kalau di PHP nulisnya seperti apa, ini saya komentari, biar nggak jalan. Collection-nya kita ganti, tadi di dalam toko controller ini, kita ke view membawa nilai dollar data toko. Caranya gimana? Kita tambahkan ya. Kita mau manggil view ini, belakangnya kita kirimkan data ke dalam view-nya. Dollar data ini kita kirimkan. Nah, karena di dalam dollar data ini ada toko, ya sebentar ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Karena di sini di dalam dollar data ada toko. Nah, kalau misalnya di dalam dollar data bukan cuma toko, ada juga yang lain. Dollar data ternyata punya isi karena mau kurban ya. Mungkin anggap aja kambing gitu. Sama dengan kosong. Sementara kita kosongi dulu deh. Nah, ini data yang dikirimkan ini bisa diambil di view, Bapak Ibu. Bisa ditampilkan, bisa dipakai di sini. Dengan cara kalau misalnya mau nampilkan tadi tokonya, di sini berarti dolar toko. Kalau misalnya yang ini pakai kambing ya, berarti dolar kambing. Sesuai dengan yang dituliskan di dalam dolar data tadi nih, Bapak Ibu. Kalau mau sapi ya mungkin bawahnya sapi dan lain sebagainya ini. Pokoknya yang dituliskan di dalam data ini akan menjadi dolar di view-nya. Dolar toko, dolar kambing, dolar sapi, dan seterusnya nantinya. S, mungkin item terlalu panjang, saya pakai dolar I aja. Ya, dolar itemnya saya dolar I biar pendek. Ngetiknya biar nggak banyak-banyak. Nah, jadi kurang lebih mirip ya antara PHP dengan Blade. Mau pakai yang mana, boleh terserah. Sama saja. Mungkin di dalamnya sama kayak si table leader ini ya.
Kita pakai TR. Di dalam TR-nya ada TD. Kalau tadi pakai TH, ini pakai TD. TH itu tabel head untuk nama head kepala nih Bapak Ibu. Untuk nama-nama kolomnya. Sedangkan TD ini tabel data untuk data yang mau ditampilkan apa. Nah, karena kita sudah pakai dolar I di sini, dolar I ini mewakili toko. Toko ini diwakili dengan dolar I. Jadi dolar I ini adalah toko nih Bapak Ibu. Dolar I, toko yang apa yang mau ditampilkan? Yang ID-nya tadi ya, ID tokonya. Nah, bisa seperti ini. Tapi ini nggak jalan ya Bapak Ibu. Ini adalah kode PHP. Ini bisa dibantu menggunakan Blade. Caranya dengan, ini saya cut dulu. Kurung kurawal seperti ini Bapak Ibu. Jadi dituliskan di dalamnya kurung kurawal. Mungkin supaya sama di dalamnya ini mungkin agak supaya anu saya tutup PHP-nya, yang ini saya buka PHP-nya. Nah, ini mirip antara si apa namanya? Split dengan PHP natif. Tapi bisa dilihat di sini penulisannya PHP natif ini lebih panjang ya. Kurang lebih mirip nanti sama lah antara ini berdua. Di atasnya ini bisa kita isi dengan TR, TD gini. Kalau PHP gimana? Kalau PHP biasa kita bisa pakai seperti ini. Gantinya Blade. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu. Mirip ya. Yang ini baris 13 ini mirip dengan PHP biasa pakai cara seperti ini. Mau pakai yang mana terserah. Cuma nanti bakal saya hapus kayaknya ini. Yang bawah. Soalnya bakal bentrok. Nanti akan tampil dua kali. Ini untuk ID-nya. Lalu untuk nama tokonya bagaimana? Untuk nama tokonya sama sih. TD. Sama kayak tadi ya. Kurung kurawal dua kali. Dolar I. Dalam kurung kotak. Sesuai dengan yang kita tuliskan nama kolom di tabelnya tadi. Nama. Ya. Kalau Bapak Ibu lupa. Di sini ada nama dan ID. Ini yang kita tampilkan ya. Nama dan ID-nya. Usernya juga sih sebenarnya nanti aja deh belakangan kita tambahkan. Kalau mau user juga bisa. Wis kita tampilkan ya user is. Sekalian wis. TH pemilik darinya ya, pemiliknya. Jadi kita tulis pemilik gitu aja. Pemilik tokonya. Di sini user. Dolar I user. Sama ini kalau di PHP seperti apa? Seperti ini. Atau ini kita hilangkan enggak apa-apa deh. Nanti tampil dua kali us, enggak apa-apa ya. Tampil dua kali. Mungkin eh, kita tampilkan gini. TR, ID, call span, satu, dua, tiga. Tiga, ini pakai Blade, yang ini pakai PHP. Nanti mungkin saya akhiri sampai nggak sampai selesai ya Bapak Ibu. Nanti kita semoga sih sebentar lagi selesai. Semoga jam 9 sudah selesai. eh ini sampai mana tadi? Ini gini, ini gini, ini gini. Jadi yang atas ini Blade, yang ada add-nya nih Bapak Ibu. Terus yang ini PHP. Ini kalau dijalankan gimana? Belum bisa dijalankan. Kita sudah punya model, sudah punya controller, juga sudah punya view. Terus syaratnya supaya bisa jalan adalah kita harus tuliskan dulu alamatnya. Alamat kalau Bapak Ibu lihat misalnya ini kan ada nih localhost PHP admin apa belakangnya. Nah, kita harus beritahu kita
Harus nuliskan apa sih alamatnya. Misalnya toko gitu nih Bapak Ibu. Di belakangnya, kalau nanti saya ketik seperti ini, akan mengakses controller yang dimaksud tadi, yaitu controller toko fungsi indeks. Nah, ini kita harus beritahukan. Kenapa sih harus repot-repot seperti itu? Alasannya demi keamanan nih Bapak Ibu. Seperti tadi lihat bahwa nggak semua file itu bisa diakses. Yang punyanya mahasiswa tadi mana ini ya. Misalnya ini kalau saya hilangkan, maka semua file ini sebenarnya nggak boleh diakses gitu. Cuma file-file tertentu yang boleh diakses. Nah, caranya itu ya mau nggak mau kita harus beritahu yang boleh diakses mana. Itu di dalamnya, ntar saya tutup dulu model biar nggak terlalu panjang. Yaitu di root ini Bapak Ibu. Di bawahnya resources. Ini ada routers. Ini di dalam routers ada web.php. Mungkin ini agak lebih panjang daripada sebelumnya nih Bapak Ibu. Kalau sudah install Breeze kemarin harusnya isinya ini. Yang hijau-hijau ini tidak ada. Ini baru tambahan dari saya. Nah, ini sekarang kita tambah lagi, yaitu kita membuat rute untuk tokonya tadi, ini Bapak Ibu. Caranya adalah route titik dua titik dua get terus dalam kurung Bapak Ibu, terus titik koma. Jadi dalam kurungnya kita beritahu yang pertama adalah alamat atau cara aksesnya ya. Apa sih yang harus diketik di sini di dalam address bar ini untuk bisa mengakses gitu ya. Caranya adalah di dalam petik ini kita tuliskan misalnya garis miring toko. Jadi setelah alamat website kita, kita kasih garis miring toko itu berarti ngakses ini gitu ya. Contohnya misalnya yang ini. Sekarang belum ada ya. Jadi ini kalau saya jalankan harusnya not found ya. Garis miring toko. Gini nih Bapak Ibu. Jadi ini kalau diakses harusnya nanti akan menuju ke sana. Tapi karena belum di save tadi, nanti ini masih not found. Tuh. Kalau kita akses alamat toko ini, apa yang terjadi kemudian? Kita kasih koma, ngakses apa? Ngakses ini dalam kurung kotak, karena ini sebuah array, ngakses sebuah controller yang namanya toko controller gitu. Nah, toko controller ini mungkin tadi belum ada ya, tapi karena saya pakai extension, ini otomatis ditambahkan. Jadi Visual Studio Code ini bantu sekali. Toko controller, ini adalah sebuah kelas. Dari kelas ini, kita mengakses sebuah fungsi yang namanya index. Nah, nulisnya pakai petik juga di belakangnya kelas ini, koma. Sudah ini aja Bapak Ibu. Harusnya dengan gini, yang tadinya not found ini jadi found. Tapi mungkin error, kita betulkan ya. Oke, enggak error. Nah, ini jadinya Bapak Ibu. Ketika ini dijalankan, yang diakses pertama kali apa? Apakah model? Bukan. Yang diakses adalah controller dulu. Seperti saya tadi ya, yang bagian nyuruh-nyuruh ini yang dipanggil dulu. Setelah bagian nyuruh-nyuruh dipanggil, yang nyuruh-nyuruh tadi baru eh, manggil modelnya untuk ngambil data. Lalu si controller ini juga manggil view untuk menampilkan data-data. Karena kosong, ini nggak ada yang ditampilkan ya Bapak Ibu. Ini belum ada yang ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk model, view, dan controller. Dan terakhir ditambahi root. Mungkin ada pertanyaan dari situ, monggo silakan. Maaf ya, karena memang ini me, apa namanya, merangkap beberapa pertemuan sekaligus, maka isinya agak padat, agak banyak. Jadi ada namanya model, ada yang namanya controller, ada juga yang namanya view. Nah, ini semua baru bisa dipanggil ketika menggunakan yang namanya root. Root ini di dalamnya folder routes atau roots, di dalam file yang namanya web.php. Kalau model ini di dalamnya app model, controller ini di dalamnya app http controllers, views ini di dalamnya resources views. Oke,
Ada pertanyaan? Jadi ini sekarang masih nampilkan ya Bapak Ibu. Kita coba deh, beneran tampil apa enggak? Kita coba nih Bapak Ibu. Kita pergi ke sini, kita tambahkan isi dari tabelnya yang sementara masih kosong ini, kita tambahkan sesuatu. Misalnya tokonya namanya adalah toko baju mulia abadi misalnya. Usernya adalah rutin. ID-nya kita kosongi, semua ini kita kosongi. Ya. Semua ini kita kosongi, langsung kita save aja dengan Go ini. Oh, usernya tadi lupa. Usernya tadi integer nih, Bapak Ibu. Jadi kita isi satu gitu aja wis ya. Big integer, bukan teks. Oke, pemiliknya dari ini adalah user yang ID-nya satu. Kalau kita go, kesimpan seperti ini, nggih. Coba sih tadi kita tampilkan lagi. Nah, sekarang muncul nih satu ID-nya, nama tokonya toko baju mulia abadi, pemiliknya adalah user dengan ID satu. Kalau mau tabelnya agak tertata atau muncul garisnya, bisa tambahi border biar lebih bisa kebaca aja. Oh, enggak bisa. Kok border apa? Apa? Apa ya? Border solid. 5 pixel black. Bisa enggak? Oh, ini border ininya ya. Belum border itunya. Um, pakai apa ya? Biar cepet. Tambah deh di sini. Hmm, PD. Mungkin 5 pixel ketebalan. Dua deh. Oh, TD sama TH lupa. TD, TH. Kayak gini ya, lebih kelihatan sedikit. Kenapa kok yang pakai PHP nggak muncul ya? Karena tadi yang ditampilkan kambing. Kita ganti jadi toko ya. Ini nggak ada kambing. Nah, muncul ya. Jadi mau pakai Blade bisa, pakai PHP juga bisa. Actionnya sengaja masih kosong nih Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya, mungkin materi terakhir adalah ini ya Bapak Ibu, nge-save-nya. Kalau mau nge-save gimana? Kalau mau nge-save misalnya kita ke alamat tertentu. Alamatnya nanti akan masuk ke create ini Bapak Ibu, fungsi create. Fungsi create ini adalah fungsi yang untuk membuat new resource ya, resource baru. Jadi akan pergi ke sini. Di sini isinya hanya menampilkan formnya aja. Jadi kita tampilkan formnya, misalnya formnya namanya return view toko create. Kalau datanya nggak usah. Jadi pergi ke view create, yang mana nanti akan menampilkan form untuk memasukkan eh, nama toko baru. Misalnya di dalam toko kita tambahkan create titik
blade titik php. Misalnya ini berupa form. Mungkin biar bagus, mungkin ada judulnya H1 juga. Eh, Silahkan tambahkan toko baru. Actionnya mungkin dikosongi aja, mungkin Bapak Ibu. Metodenya kita isi. Wajib metodenya post. Ini nggih. Lalu untuk si Laravel ini ada fitur keamanan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita pakai fitur keamanannya. Kalau nggak dipakai malah nggak jalan. Tapi memang ini berguna untuk mencegah serangan-serangan dari anggap aja hacker-hacker gitu nih, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Jadi di dalam form, setiap form yang kita buat ini kita harus tambahkan add CSRF. Udah gini aja. Kebanyakan. Kebanyakan add-nya. Udah gini aja. Ini membantu mencegah yang namanya eh, apa namanya? Intinya serangan dari bukan dari website ini sendiri, tapi ada sumber dari luar mencoba menyerang melalui form kita gitu ya. Serangan dari luar gitu. Saya sambil screenshot yang hadir. Di sini yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin nanti saya tampilkan di grup ya yang hadir. Terus kemudian kita lanjutkan ke formnya. Misalnya isiannya adalah nama. Ini aja, wis, nggak usah user dan lain-lain. Usernya diisi satu. Nggak apa, kita kasih user juga deh. Nama dan user. Mungkin kita masukkan ke dalam P. Nama, toko. Titik dua. Lalu ada input, ya. Input dengan tipe teks. Dikacau. Input dengan tipe teks. Wajib punya name nih Bapak Ibu. Name-nya adalah nama saja. Name-nya adalah nama. Atau nama toko juga boleh. Nama toko. Nggak boleh ada spasi nih Bapak Ibu untuk name. Berikutnya, selain nama ada user atau pemilik tokonya. Ini bukan teks tapi number. Karena cuma bisa diisi dengan angka tadi nih Bapak Ibu. Ini user gitu aja deh. Biar singkat. Kemudian kita membuat sebuah tombol nih Bapak Ibu. Input dengan tipe submit. eh, Tambahkan toko. Mungkin ini aja dari eh, halaman formnya. Sama kayak tadi nih Bapak Ibu. Semua yang mau diakses, semua yang mau ditampilkan di toko harus diatur dulu di dalam rootesnya, roots. Kalau tadi sudah toko, kita tambahkan lagi toko create. Maaf, garis miring aja ya. Toko create atau new juga boleh, terserah mau dikasih nama apa ya. Walaupun kalau mau standarnya sebenarnya create. Ini fungsinya juga create. Jadi kita membuat toko baru dengan cara seperti ini.
Bisa nggak tampil ya kita coba saja nih Bapak Ibu. Di dalam create ini sudah, di dalam index ini mungkin perlu kita tata dulu. Namanya tadi belum kan. Caranya bagaimana? Sama kayak sebelumnya kita pakai bleed. Di dalamnya ahref petik-petiknya ini kita kasih bleed. Diikuti dengan kode URL. URL ini apa? URL ini kita isi dulu petiknya tuh. Nah, petik dulu. Sebenarnya URL adalah yang kita tuliskan di web.php ini. Misalnya toko create. Nah, ini kita copy. Tapi nggak usah garis miring yang di depan ini. Garis miring yang di depan ini kita skip. Karena dianggap pasti ada garis miring di depannya. Jadi nggak usah kita tulis. Nah, toko create. Gini. Kita coba ya. Kalau nggak jalan ya kita otak-atik lagi. Mungkin ada errornya. Oke, berhasil ya. Silakan tambah toko baru. Kalau mau nambah link kembali, bisa ditambahkan di sini. Ini tidak semua yang saya lakukan harus dilakukan ya Bapak Ibu. Misalnya untuk tombol kembali ini tidak usah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Buat Ahref, eh, kembali ke list toko. Sama kayak tadi, bleed URL. Ini ke alamatnya kita copy aja. Toko. Tapi sekali lagi nggak usah garis miring. Jadi biar bisa bolak-balik nih Bapak Ibu. Sudah 45 sekarang, 43. Oh, nggak muncul loh. Oh, sudah di save ya. Ahref. Oh, ini sudah. Masih loading mungkin tadi. Jadi sekarang bisa kembali seharusnya. Nah, kembali ke sini. Kalau mau nambah toko, masuk ke form. Nanti lebih seperti itu. Sekarang kalau kita mau isikan nama tokonya, usernya misalnya anggap satu, jadi satu orang ini bisa punya banyak toko. Kalau diklik ini harusnya nambahkan tadi ya ke dalam tabel yang ini. Itu gimana caranya? Caranya adalah ini kita membuat root lagi, Bapak Ibu. Saya kopikan aja. Kenapa di copy? Karena isinya ini sama. Formnya tadi toko create untuk nambahkan ke dalam database ini juga pakai toko create untuk linknya yang diketikkan di address barnya. Bedanya di sini kalau tadi pakai get, yang ini pakai post. Jadi si Laravel ini bisa membedakan post itu apa? Post ini ya Bapak Ibu. Kalau ini ditekan, maka bisa dilihat di sini di dalam create.php ini ada metodenya post. Jadi ketika menjalankan metode post, yang dipanggil bukan lagi halaman ini, tetapi yang lain lagi nanti, gitu, yaitu fungsi store di dalam controller toko. Toko controller. Ini ya, nanti yang dipanggil di dalam fungsi ini, Bapak Ibu. Jadi di sini fungsinya juga kita ganti store ya. Tadi URL-nya tetap toko create, tetapi di sini pakai store. Kalau yang nampilkan formnya pakai create. Sudah, lalu di dalam toko controller ini isinya apa? Bisa dilihat di sini bahwa di dalam store ini ada dollar request, yang mana dia merupakan request. Jadi request ini bisa membantu kita, Bapak Ibu, untuk melakukan sesuatu. Request ini apa? Ya ini tadi isian dari si eh, yang diinputkan dari create ini tadi, Bapak Ibu. Nanti kita bisa coba sih, dd dollar request. Biar kita tahu request ini isinya apa aja. Jadi kita coba dulu, kita jalankan. Ketika ini dijalankan, kita isi nama tokonya toko hewan ternak misalnya.
Pemilik tokonya satu. Ketika tambahkan toko, nah ini DD ini digunakan untuk membantu kita melihat data-data ya. Banyak data di sini, fokusnya ke dalam harusnya bukan atribut deh, tapi ada sendiri request. Saya lupa soalnya. Kebanyakan data yang ditampilkan di sini soalnya. Kok nggak ada ya? Oh, ini ada requestnya. Parameternya ada tiga, yaitu tokennya tadi. Token ini CSRF yang kita buat sebagai keamanan tadi. Dia akan otomatis mengirimkan kode random ini. Dan kalau tidak sesuai, anggap aja password yang random ya. Kalau passwordnya nggak sesuai, dianggap sebagai serangan, sehingga tidak dieksekusi, Bapak Ibu. Mungkin bagusnya itu. Lalu yang bisa dilakukan adalah nama toko dan user ini didapatkan. Dari mana nama toko dan user ini? Dari inputan ini, ya Bapak. Nama toko, pemilik toko ini user. Kalau dilihat di sini, nama toko ini adalah, mungkin dari sini aja ya, kita inspect. Nama toko ini name-nya adalah nama toko. Untuk pemilik toko ini, kalau kita inspect, name-nya adalah user. Karena itu kalau kita kirim ke sini, yang didapatkan adalah nama toko dan user. Kurang lebih seperti itu, gitu, Pak. Kemudian, kalau sudah dapat nama tokonya gimana? Biar saya ngetiknya nggak terlalu lama. Kalau ngetiknya lama nanti nggak selesai-selesai, kita ngopi aja dari controller barang. Di sini sudah ada store. Nah, ini kita bisa lihat, kita copy aja. Bapak Ibu. Kalau mau Bapak Ibu mau ngopi juga silakan. Di dalam store ini, DD-nya kita hapus, kita ganti ini. Nah, di sini ada data. Data ini kita beritahu, data kita ada apa aja. Nama tadi untuk nama toko ya. Nama yang di sini adalah sesuai yang ada di dalamnya tabel. Tabelnya tadi ada kolom nama, maka di sini juga nama. Di tabel ada user, bukan harga jual, maka di sini kita kasih nama user. Jangan khawatir Bapak Ibu, habis ini selesai. Kalau sudah ngantuk, habis ini bisa tidur. Eh, untuk yang di kanan ini adalah yang didapatkan atau dari DD tadi atau apa namanya request tadi adalah request tadi ya, yaitu nama toko dan user ini. Maka di sini namanya kita ganti dengan nama toko, harganya ini kita hapus kita ganti dengan user. Nah, gini. Data-data ini mau kita masukkan, maka kita buat toko baru. Jadi barang kita hapus kita ganti dengan toko sesuai dengan nama modelnya tadi. Kalau tadi menempelkan isi semua tabel toko pakai all, nah untuk menambahkan baru kita bisa pakai create ini toko titik dua create. Lalu yang di create apa ini dollar data ini, gitu nih Bapak Ibu. Setelah datanya ini kita masukkan, sebenarnya sudah selesai, datanya sudah masuk, tapi di sini kita lakukan return redirect. Nah, return redirect ini mungkin agak mirip dengan return view nih Bapak Ibu. Bedanya kalau return view ini membuka view, view yang file yang tadi ya, kita buka untuk menampilkan sebuah tampilan yang ada datanya. Sedangkan return redirect ini adalah pergi ke URL sesuai yang dengan yang kita tuliskan di sini. URL-nya apa? Misalnya kita mau pergi ke toko ya, ini tokonya ini kita bisa copy ke toko controller. Nah, barangnya kita ganti jadi toko. Jadi nanti kita pergi ke toko, ke URL ini. Setelah pergi ke sini, dia akan manggil kelas toko controller dan menjalankan indeks gitu ya, memanggil fungsi indeks. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apakah jalan kita coba? Kalau jalan berarti sudah selesai. Jadi ini kita kembali ke sini aja dulu, kita refresh. Di sini masih ada satu toko baju ya. Kita tambahkan toko baru. Tadi ya toko hewan sehat semua, misalnya nama tokonya. Pemilik tokonya sama, satu. Kita tambahkan toko. Oke, sekarang tambah nih Bapak Ibu. Jadi mungkin penjelasan saya tadi panjang, banyak hal. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan membuat
pakai PHP ini jauh lebih terbantu sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang dibantu daripada buat pakai PHP eh murni. Jadi kurang lebih ini materinya untuk minggu ini sampai sini. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin gini deh ya. Saya bagi nanti saya bagi juga isi dari ini ya, tapi mungkin nggak semuanya ya. Jadi nggak semua satu folder ini nggak penting-penting ya. Banyak yang nggak penting nih. Yang saya bahas tadi cuma di dalam APP ada model, yaitu folder toko. Nanti saya bagikan ke teman-teman di grup. Lalu di dalam APP juga ada HTTP controller. Di sini ada toko controller. Ini juga saya bagikan isinya apa. Lalu ada juga views. Ini di dalamnya resources. Nah, ini resources, views. Ini kita di dalam folder toko. Ini ada create dan index untuk hari ini. Dan kemudian ada routes di dalam folder routes ini resource di bawahnya resource ada routes. Routes ini ada web.php. Mungkin yang saya bagi file-filenya aja. Monggo Bapak Ibu masukkan ke tempat-tempat yang seharusnya dicoba masukkan. Harusnya kalau sudah masuk bisa menjalankan ini kecuali kalau belum melakukan setting ini Bapak Ibu nggih. Jadi di sini silakan disetting seperti yang bilang sebelumnya. Setelah diinstal, dikonekkan. Nama database-nya apa? Ini diisi, Bapak Ibu. Di sini nama database saya Laravel, sesuai dengan yang ada di sini. Nama database-nya ini Laravel. Kalau Bapak Ibu nama database-nya beda, monggo silakan diganti. Terus yang perlu diganti juga adalah ini Bapak Ibu, biar nggak error, session driver ini kalau isinya database, silakan diganti dengan file. Ini membantu supaya nggak error. Karena nggak perlu pakai database untuk nyimpen session, anggap aja gitu, tapi pakai file sehingga ketika database-nya nggak ada, tetap bisa jalan. Untuk yang lain seharusnya sama, nggak ada masalah. Mungkin ini juga ya MySQL, kalau teman-teman atau Bapak Ibu belum merubah jadi MySQL, dirubah dulu ke MySQL. Jadi kebanyakan ada di DB Connection sama Session Driver ini aja. Yang lain tetap. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, kalau enggak, apa ada yang baru bergabung? Kalau ada yang baru bergabung, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa malah berkurang ya? Saya save lagi deh. Nanti yang lebih banyak, nanti yang saya munculkan di grup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Nanti rekamannya saya masukkan ke YouTube. Kalau sudah, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian lewat grup juga. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.